Revisi Undang-Undang BUMN akan segera diparipurnakan. Program makan bergizi gratis di LRT. Tabung gas 3 kg mulai langka. Berburu kuliner legendaris di Bali. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Tentu Tiara dan pemirsa menyapa pagi kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi. Salah satunya ada informasi yang menarik Tiara dan pemirsa, di mana program makan bergizi gratis yang biasa kita lihat ataupun kita laksanakan di sekolah masing-masing. Namun ini yang menarik adalah dilaksanakan di LRT. Nah, selain juga untuk mendukung program pemerintahan mengenalkan anak-anak terhadap penggunaan transportasi publik. Selain itu, informasi menarik lainnya kami juga akan menghadirkan kuliner di Bali. Ini bisa jadi referensi ataupun rekomendasi mungkin ketika berlibur di Bali. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Selis Regar. Inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasinya di mana dalam Rapim TNI Polri 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan peran penting TNI Polri dalam menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum, serta pentingnya kepercayaan rakyat. Presiden Prabowo menegaskan TNI dan Polri harus selalu mawas diri dan mengoreksi diri dalam menjalankan tugas. Dalam menghadiri Rapim TNI Polri 2025 di Gedung Tribata pada Kamis 30 Januari bertema Sinergisitas TNI Polri guna mendukung terwujudnya Asta Cita. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa TNI dan Polri perlu terus melakukan introspeksi serta meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala negara menilai TNI Polri memegang peran krusial dalam melindungi kedaulatan negara dan menegakkan hukum. Oleh sebab itu, para pemimpinnya harus menjadi sosok yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, mengingat mereka telah diberi mandat besar oleh rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat, harus selalu bersama rakyat, membangun. Jadi TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo turut mengimbau TNI Polri untuk senantiasa menjaga disiplin dan selalu dekat dengan masyarakat guna berperan aktif dalam pembangunan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan bahwa pimpinan TNI Polri harus memiliki dedikasi dan pengorbanan tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dan Presiden mengingatkan bahwa pangkat dan jabatan yang disandang merupakan mandat dan kehormatan dari rakyat. Dalam pengarahan pada Rapim TNI Polri 2025 di Gedung Tribrata pada Kamis 30 Januari, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri bahwa rakyat mengharapkan dedikasi penuh dari mereka. Kepala negara menekankan bahwa para pimpinan TNI Polri juga dituntut memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi, terutama karena mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka. Mandat yang dimaksud adalah lambang kehormatan yang disematkan di pundak para pimpinan TNI dan Polri. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pangkat dan jabatan bukan sekedar simbol, melainkan tanggung jawab besar yang mengandung amanat rakyat, di mana TNI dan Polri harus selalu sigap memberikan bantuan, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah
Artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka, dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja pada Sabtu 1 Februari 2025 bersama Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara. Pimpinan DPR Dasko menyampaikan rapat dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara sebelum dibawa ke rapat paripurna pada Selasa besok. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja pada Sabtu 1 Februari 2025 bersama Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara. Pimpinan DPR Dasko menjelaskan rapat digelar pada hari Sabtu dilakukan agar pembahasan RUU BUMN tidak mengalami keterlambatan. Dasko juga menyebut rapat tersebut dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan pemerintah. Lebih lanjut, Dasko mengatakan DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa RUU BUMN ke paripurna pada Selasa depan. Rencana hari Selasa. Ya, Selasa depan. Oke? Ya sebenarnya nggak ada hal khusus, cuman karena memang ini teman-teman karena sudah berapa hari ini membahas, ini rupanya karena supaya jeda waktunya nggak terlalu lama, minta supaya selesai hari ini. Ya kita tanya pemerintah apakah bisa hari ini, ya pemerintahnya bisa, ya kita selesaikan hari ini, kan begitu aja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutianggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah dan DPR sepakat untuk segera menyelesaikan terkait revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi tersebut sudah berjalan sejak tahun 2023 dan memiliki urgensi yang tinggi untuk memperkuat BUMN serta perekonomian nasional. Dalam rapat pembahasan bersama Komisi 6 DPR, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang BUMN dilakukan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat peran BUMN dalam perekonomian nasional. Menurut Hadi, proses revisi sudah dimulai sejak tahun 2023 dan dipercepat karena dianggap memiliki dampak yang strategis. Revisi Undang-Undang BUMN juga diharapkan mampu memperkuat BUMN dalam menghadapi tantangan ekonomi global, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, mengenai revisi ini kan sebetulnya revisi Undang-Undang BUMN ini kan juga sudah berjalan lama, Tahun 2023. dari tahun 2023. Kemudian karena kita tadi seperti yang disampaikan Menteri Hukum mewakili Bapak Presiden bahwa kita ingin memperkuat BUMN kita, maka kita merasa ini urgensinya cukup mendesak untuk segera kita bisa selesaikan dengan revisi Undang-Undang BUMN ini. Kita berharap ke depan kita bisa memperkuat BUMN dan memperkuat perekonomian kita. Kira-kira itu urgensinya kenapa ini dilaksanakan dengan cepat. Revisi Undang-Undang BUMN akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebutuhan korban banjir tidak hanya di Jakarta, namun seluruh Indonesia dapat terpenuhi. Mensos menjelaskan bantuan akan diberikan terutama pada kedaruratan untuk pengungsian, logistik, hingga tunjangan bantuan bagi para korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pastikan kebutuhan korban banjir tidak hanya di Jakarta, namun seluruh Indonesia dapat terpenuhi, terutama pada kedaruratan untuk pengungsian, logistik, hingga tunjangan bantuan bagi para korban. Terkait rincinya, untuk korban luka mendapatkan 5 juta rupiah dan meninggal dunia 15 juta rupiah.
Bantuan tersebut bentuk kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial Daerah. Menteri Sosial menjelaskan kebutuhan tersebut mulai dari dapur umum, kasur, bantal, selimut, serta makanan untuk anak-anak dan lansia hingga obat-obatan. Menteri Sosial menyebutkan telah mengeluarkan anggaran Kemensos sebanyak 2 miliar rupiah untuk membantu para korban banjir. Sampai kemarin 2 miliar ya, sekitar 2 miliar, kurang-kurang sedikit lah. Tapi sudah mencapai mungkin hari ini lebih dari 2 miliar. Setiap hari kan tambah. Ya semuanya itu kan kita sudah ada paketnya ya. Mulai dari kasur, kemudian tenda, selimut, dapur umum, ya kan, permakanan, itu semua ada. Untuk pakaian bayi, obat-obatan, itu ada semua. Kalau untuk yang meninggal kita ada santunan 15 juta, tapi kalau yang luka-luka 5 juta. Sudah ada semua itu paketnya. Menteri Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Daerah dan melakukan asesmen dan selanjutnya ditindaklanjuti dan dikawal oleh Siaga Bencana atau Tagana. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya Tiara dan pemirsa, langkah dari Kemensos ini sangat penting dan sangat berpengaruh untuk masyarakat yang memang terdampak dari banjir. Dan kita ketahui dari Kemensos sendiri telah menggulirkan dana sebanyak 2 miliar untuk korban yang terdampak dari banjir. Betul, segala bentuk bantuan yang diberikan, dikerahkan oleh Kementerian Sosial ini sebagai bentuk bahwa pemerintah, bahwa negara hadir kepada para pengungsi ataupun juga dari sisi penyediaan baik itu tenda pengungsian, logistik ataupun tadi bantuan bagi para korban. Dan memang masyarakat berharap bahwasanya bantuan dari pemerintah terus dijalankan, memang karena mereka sangat membutuhkan terlebih dari obat-obatan bagi anak-anak dan juga lansia, Tiara. Dan diharapkan juga memang dari semua bantuan ini bisa tepat sasaran karena lagi-lagi ini bantuan yang diberikan pemerintah harapannya bisa memperingankan ataupun membantu dari para korban banjir tersebut. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi akan kami lanjutkan. Laga panas akan tersaji di Liga 1 Indonesia di mana Persija Jakarta akan menghadapi tamunya Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 16 Februari mendatang. Untuk mengantisipasi adanya kericuhan kelak, PSSI akan menunjuk wasit yang ideal untuk memimpin pertandingan tersebut. Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI Yoshimi Ogawa memastikan bakal menunjuk wasit yang dirasa ideal untuk dapat memimpin laga panas antara Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rencananya laga ini akan digelar pada 16 Februari mendatang. Alasan Federasi Sepak Bola Indonesia tengah mencari wasit pada laga tersebut agar dapat mengantisipasi peluang kericuhan yang dilakukan oleh pendukung kedua belah tim maupun dari official tim dari masing-masing klub. But all much important. But some match, yeah, sure, you already know, recognize which match. High play, right? Then high risk match, right? But sure, we will appoint the appropriate referee. Yeah, but I cannot mention the who will. Dengan keterangan resmi dari internal Komite Wasit PSSI ini, diharap dapat menunjukkan sang pengadil lapangan yang nantinya menjadi aktor netral pada laga di 16 Februari mendatang. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan, Sinpo TV.
Dan untuk memperbaiki kualitas pengadil di lapangan atau wasit di sektor sepak bola, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mulai memetakan segala kekurangan yang tengah berlangsung di Liga Indonesia. Tak hanya olahraga sepak bola, PSSI pun menaruh fokus pada perbaikan kualitas wasit di sektor futsal. Wakil Ketua Komisi Wasit Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Yoshiwi Ogawa, menaruh fokus pada Liga Indonesia yang tengah berjalan untuk memperbaiki kualitas wasit saat ini. Menurutnya, apabila suatu tim kalah dalam pertandingan, wasit menjadi sasaran utama penyebab kekalahan tim tersebut. Fenomena ini dijadikan Yoshiwi untuk mengorek lebih dalam mengapa kualitas pengadil lapangan di Liga Indonesia tidak memiliki mentalitas sebagaimana yang seharusnya dipunya. Dengan mengemban sebagai komisi wasit PSSI saat ini, Yoshiwi tengah menuntaskan polemik wasit di Indonesia serta menjaring ke sektor olahraga lain seperti sepak bola kategori wanita, futsal hingga bola pantai. That's why our referee must understand which level they should set the bar. Exceed or still within below bar. Then among the referee team, we need minimize a gap of their understanding. This means the referee, one of the important elements to improve football. The football should be attractive, right? That's one important point. Adapun pada kesempatan ini, PSSI tengah menyusun target untuk wasit asal Indonesia dapat bertugas di Piala Dunia 2030 mendatang. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perjuangan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak Indonesia rupanya telah digagas jauh sebelum ia memenangkan Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo. Dan Hasyim mengungkapkan gagasan Prabowo terkait program makan bergizi gratis telah ia gaungkan sejak tahun 2006. Perjuangan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak Indonesia rupanya telah digagas jauh sebelum ia memenangkan Pilpres 2024. Hal itu dinyatakan Hasyim Joyo Hadikusumo dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta Selatan 7 Januari lalu. Potongan pernyataan itu beredar di media sosial. Program makanan gizi gratis MBG itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan tahun 2006. Komitmen Prabowo untuk membangun cita-cita anak Indonesia lewat kecukupan gizi yang dikonsumsi generasi penerus pernah disampaikan Prabowo saat berkampanye di pemilu 2014. Pada saat itu dalam kampanyenya, Prabowo menyatakan anak-anak Indonesia harus cukup makan, harus cukup pangan, dan harus cukup sekolah. Melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Saya akan maju 2014 untuk minta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah. Dan saya percaya ini bisa kita lakukan. Luar biasa, kita bisa jadi negara yang hebat. Kita negara nanti yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini ada di depan mata kita. Bukan sesuatu yang susah, tapi ini butuh keyakinan. Setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Prabowo memenuhi kecukupan gizi nasional lewat makan bergizi gratis. Sejak digelar serentak pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, PT Kereta Api Indonesia menggelar makan bergizi gratis di stasiun LRT Jabodebek dengan melibatkan ratusan siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD. Uniknya, sebelum menyantap makanan bergizi, para siswa diajak menjajal kereta LRT untuk mengenalkan alat transportasi publik sejak dini. Meski libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek telah berakhir, namun para siswa PAUD ini tetap bisa menikmati waktu berwisata dengan menumpang kereta LRT Jabodebek.
Ditemani guru pendamping, para siswa EduTren LRT diajak menjajal kereta LRT dari stasiun Dukuh Atas BNI menuju stasiun Harjamukti Bekasi dan kembali ke stasiun Dukuh Atas. Setelah usai berwisata LRT bolak-balik, waktunya menyantap makanan bergizi gratis yang disediakan PT KAI. Dengan menu yang mencakup sumber karbohidrat, protein, dan vitamin, para siswa nampak lahap menyantap hidangan secara bersama-sama. Selain dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari kemarin, pemberian makan gizi gratis bagi 189 siswa PAUD dari 5 sekolah ini juga sebagai wujud mendukung program pemerintah. Tujuannya agar anak-anak mendapatkan makanan bergizi seimbang yang bagus untuk perkembangan tubuh dan otak. Kan makanan bergizi ya untuk peserta EduTren yang menaiki kereta LRT Jabodebek. Nah, EduTren sendiri merupakan program LRT Jabodebek untuk menawarkan transportasi sejak usia dini kepada anak-anak. Nah, untuk program makanan bergizinya yang kami bagikan sendiri itu merupakan dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional yang diperingati tanggal 25 Januari, serta sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah yang memberikan makan bergizi gratis. Rencananya kegiatan serupa lewat EduTren LRT akan rutin digelar dengan melibatkan anak-anak. EduTren LRT Jabodebek sendiri merupakan program edukasi yang bertujuan mengenalkan manfaat serta tata cara menggunakan transportasi publik kepada anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Sinpo TV melaporkan. Memang unik ya, Tiara dan pemirsa, kalau kita ketahui program makan bergizi gratis biasanya dilaksanakan sekolah, dan ini adalah di stasiun LRT, di mana memang murid-murid tidak hanya menyatapi dari makan bergizi gratis saja, namun bisa belajar transportasi publik. Betul sekali, tadi kita melihat tayangannya sangat seru, seperti itu anak-anak menikmati bagaimana menjajal transportasi publik LRT, dan juga bisa merasakan ataupun ini sebagai bagian untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto, program prioritasnya yaitu makan bergizi gratis, Sally. Dan memang kalau kita ketahui, Tiara dan pemirsa, program makan bergizi gratis mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Kita ketahui dari 100 hari kerja Prabowo Gibran, angka dari respon positif di program makan bergizi gratis cukup tinggi, dan memang semoga dengan adanya program ini tujuan dari pemerintah yaitu menurunkan angka stunting bisa berhasil. Tiara. Betul sekali, angka stunting ini dinilai sebagai salah satu target yang perlu dicapai dari pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Dan usai jeda, pemirsa, kita akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana pemerintah melalui Pertamina secara resmi telah mengeluarkan regulasi melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Imbas dari pembatasan gas bersubsidi tersebut, kini gas melon 3 kg mulai mengalami kelangkaan. Masyarakat kini bisa mendapatkan gas LPG 3 kg langsung di agen atau pangkalan resmi Pertamina. Pasokan dibatasi gas LPG ukuran 3 kg, kini mulai mengalami kelangkaan di tingkat pengecer, seperti yang terlihat di bilangan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.
Hal ini merupakan imbas dibatasinya pasokan LPG dari Pertamina, menyusul keluarnya regulasi pelarangan penjualan gas melon bersubsidi di tingkat pengecer. Masyarakat kini bisa mendapatkan gas LPG 3 kg langsung di agen atau pangkalan resmi Pertamina. Adanya pembatasan pasokan gas bersubsidi ini membuat para penjual di tingkat pengecer mulai sulit mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg. Maria, salah satu pedagang di lokasi, mengatakan untuk pendistribusian gas LPG 3 kg di tokonya masih ada. Hanya saja pasokan dibatasi, hingga hal ini membuat dirinya harus membatasi penjualan kepada para konsumen yang ingin membeli gas LPG 3 kg. Penjualannya agak ini ya, mungkin karena mau naik, jadi agak langka. Nah, jadi yang si pembeli dibatasi. Nah, dulu sih 1. Nah, biasanya sih nggak seperti ini. Biasa, nanti karena ada mau kenaikan kali. Gitu aja. Ini masyarakat sebelumnya emang pada nyari banget apa gimana tuh Ibu? Nyari banget. Sempat datang kemari nyari? Banyak, cuman kita dikasihnya dibatasi. Nggak terlalu banyak, jadi istilahnya banyak yang nggak kebagian. Karena istilahnya ya kemungkinan mau ada kenaikan lah. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian SDM telah resmi melarang penjualan gas LPG 3 kg oleh para pengecer pertanggal 1 Februari 2025, di mana pemerintah berencana akan mengubah pengecer LPG 3 kg untuk menjadi pangkalan resmi. Para pengecer diberikan waktu selama 1 bulan untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, di bulan Maret 2025 tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg. Langkah ini merupakan upaya konkret dari pemerintah agar program subsidi energi ini berjalan tepat, guna sebagai upaya untuk mencegah penjualan gas LPG 3 kg sesuai dengan harga ambang batas penjualan yang telah ditetapkan pemerintah atau harga eceran tertinggi. Dengan demikian, distribusi gas LPG bersubsidi tersebut tercatat dan penggunaannya lebih tepat sasaran. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, sebuah bus milik Brigade Mobil atau Brimob Polri yang mengangkut rombongan siswa dari SMA 1 Porong Sidoarjo mengalami kecelakaan tunggal di eksit tol Purwodadi, Pasuruan. Akibat insiden tersebut, pemirsa, sopir bus mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Pada Sabtu 1 Februari 2025, sebuah bus milik Brigade Mobil atau Brimob Polri yang mengangkut rombongan siswa dari SMA 1 Porong Sidoarjo mengalami kecelakaan tunggal di eksit tol Purwodadi, Pasuruan. Kecelakaan terjadi di kilometer 72 saat bus yang dikemudikan oleh Koirol menabrak pembatas jalan tol. Akibat insiden tersebut, sopir bus mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Total terdapat 34 penumpang dalam bus tersebut, yaitu dari 31 siswa dan 2 guru. Beruntung semua siswa berhasil selamat dan telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat, termasuk Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Menurut informasi awal, sopir diduga bingung saat akan keluar dari tol, yang mungkin menjadi faktor penyebab kecelakaan. Jalan tol di sekitar lokasi kejadian sempat ditutup sementara untuk proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 kelompok pengunjung salah satu lokasi hiburan malam di Jalan Setiabudi Medan terlibat perkelahian pada Kamis kemarin. Perihal tersebut, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, meminta pemilik usaha hiburan malam memperhatikan jam operasional dan menjaga ketertiban. Seorang warga merekam bentrokan antara 2 kelompok pengunjung hiburan malam yang terjadi di ruas Jalan Setiabudi Medan. Dalam rekaman video yang kini viral di media sosial, terlihat sejumlah pria dari 2 kelompok pengunjung terlibat saling pukul hingga membuat pengguna jalan resah dan ketakutan. Beruntung perkelahian antara kedua kelompok pengunjung tersebut tidak berlangsung lama. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Huta Barat saat dikonfirmasi melalui telepon membenarkan peristiwa tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Sunggal langsung turun ke lokasi kejadian. Menurutnya, perkelahian antara pengunjung salah satu lokasi hiburan malam diduga dipicu salah paham saat kedua kelompok pengunjung berada di dalam lokasi hiburan malam.
Keributan berlanjut hingga sampai keluar lokasi hiburan malam. Sampai saat ini, kedua kubu pengunjung yang terlibat perkelahian belum membuat laporan ke Polsek Medan Sunggal. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan agar pemilik usaha hiburan malam memperhatikan jam operasional dan menjaga ketertiban dikarenakan lokasi berada di tengah permukiman warga. Ya, kan saya bilang itu, dijagainnya harus, awas ya jatuh ya. Dijagainnya agar usahanya tetap berjalan. Kita bukan anti investasi ya. Ya, hal seperti itu boleh tetap berjalan, tapi dalam berjalannya juga harus dipantau karena itu dekat pemukiman. Jangan nanti yang keluar di situ bersinggungan dengan warga. Nanti kita minta penertibannya juga lagi kembali di situ. Jam-jam yang krusial harus dijaga. Kalau izinnya ada ya Pak? Izinnya ya itu karena menjual minuman keras. Izinnya saya kembali ingatkan, dulu sudah pernah diperdebatkan ini izinnya kemana. Izinnya itu adalah ke Pemprov. Ya karena itu resiko tinggi namanya kalau di sistemnya itu. Terkait masalah izin hiburan malam, Bobi mengaku karena lokasi hiburan malam menjual minuman keras, izin usaha dan keramaian dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 1 Februari 2025 melibatkan seorang pengendara motor di Cengkareng, Jakarta Barat yang diduga melawan arah. Akhirnya pemotor tersebut tersenggol oleh sebuah mobil. Anehnya, ia tidak terima dan melakukan tindakan merusak dengan memecahkan kaca bagasi mobil tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 1 Februari 2025 melibatkan seorang pengendara motor di Cengkareng, Jakarta Barat yang diduga melawan arah. Ketika motor tersebut tersenggol oleh sebuah mobil, pengendara tidak terima dan melakukan tindakan merusak dengan memecahkan kaca bagasi mobil tersebut. Aksi ini menjadi viral di media sosial, menarik perhatian banyak orang. Insiden ini menunjukkan ketegangan yang sering terjadi di jalan raya, terutama ketika pengendara motor melanggar aturan lalu lintas dengan melawan arah. Masyarakat di sekitar lokasi kejadian menyaksikan peristiwa tersebut, dan beberapa di antaranya merekam video yang kemudian dibagikan secara luas. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai tindakan hukum yang akan diambil terhadap pengendara motor atau mobil yang terlibat dalam insiden ini. Namun kejadian tersebut menyoroti pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk mencegah konflik dan kecelakaan di jalan raya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus IKTP Paulus Thanos masih berjalan. Supratman menyebut dokumen untuk mengajukan permohonan ekstradisi kepada otoritas Singapura tengah dipersiapkan dan diprediksikan selesai pada minggu depan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum terus dilakukan untuk menyelesaikan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan dalam proses ekstradisi. Supratman menuturkan, nantinya setelah dokumen selesai, pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan permohonan resmi kepada otoritas Singapura. Menurut Supratman, saat ini Paulus Thanos juga tengah mengajukan gugatan semacam pra-peradilan untuk menguji keabsahan penangkapannya. Hal ini menjadi salah satu aspek yang harus diperhitungkan dalam proses permohonan ekstradisi. Masih sementara koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum. Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan. Kita selesai, maka kemudian kita kirim ke otoritas yang ada di Singapura. Ya. Kalau untuk sesuai dengan tenggat waktunya. Iya. Kalau untuk langkah hukum selanjutnya itu gimana Pak? Kita kan harus mengajukan permohonan ekstradisi. Kemudian sekarang ada gugatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, semacam pra-peradilan lah, untuk menguji keabsahan penangkapannya. Dan kita sebagai pihak yang akan meminta ekstradisi tentu harus memberikan keterangan kepada pihak pengadilan. Dan karena itu dokumen yang sementara lagi kita siapkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Gegernya informasi nilai tukar rupiah ke dolar Amerika di angka Rp8.170 langsung ditepis secara langsung oleh pihak Bank Indonesia. Bank Indonesia meminta Google untuk melakukan perbaikan sistem data perihal tersebut. Bank Indonesia memberi informasi terkait kabar terkait kurs jual rupiah yang mengalami penguatan sebesar 50%. Pihak BI mengungkap hal tersebut terjadi dikarenakan sistem Google tengah mengalami masalah.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menyebut level nilai tukar rupiah saat ini ialah di angka Rp16.312 apabila mengacu pada data JISDOR pada penutupan perdagangan Jumat lalu. Langkah yang ditempuh Bank Indonesia pun telah dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan pihak Google untuk menyelesaikan sistem error yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Level nilai tukar rupiah 8.170 per US dollar sebagaimana yang terlihat di halaman Google, menurut kami bukan level yang seharusnya, bukan level yang sebenarnya, karena data JISDOR di tanggal 31 Januari 2025 sebagai yang ada dalam website Bank Indonesia, $1 adalah Rp16.312. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi komunikasi dengan pihak Google Indonesia dan berharap Google dapat menyelesaikan masalah ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tiara dan pemirsa, memang informasi yang tadi telah kita hantarkan ini cukup membuat publik menjadi sorotan ya, Tiara. Di mana memang angka yang tadinya 16 ribuan menjadi 8 ribuan. Dan ternyata ini adalah kesalahan dari Google, dan dari Bank Indonesia telah meminta Google untuk memperbaiki server tersebut. Betul, informasi tersebut memang membuat warganet dan juga netizen heboh dengan nilai tukar tersebut. Dan memang dari pihak Google Indonesia juga menyatakan bahwa ada kesalahan konversi seperti itu. Dan diharapkan ini memang tidak kembali terjadi karena lagi-lagi bisa membuat heboh bagi warganet dan juga netizen. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi, di mana informasi selanjutnya adalah tren wisata glamping atau glamorous camping di alam bebas kini jadi primadona baru di Bali. Wisatawan ditawarkan menginap di dalam tenda dengan menikmati fasilitas layaknya menginap di hotel berbintang. Salah satu tempat glamping unik yang sekaligus merupakan hidden gem di Bali bahkan menawarkan sensasi berbeda dengan mengajak para pelancong menikmati suasana healing sempurna di tengah sunyinya lembah yang dikelilingi perbukitan kawasan Desa Pelaga, Petang, Badung, Bali. Destinasi ini mungkin bisa jadi rekomendasi bagi Anda untuk melewatkan akhir pekan ini. Wisata alam glamping atau glamorous camping kini sedang booming di Bali. Karena glamping dinilai lebih seru dibandingkan menginap di hotel atau villa. Selain menikmati keindahan alam Bali yang sesungguhnya, wisatawan mendapat pengalaman menginap di alam terbuka tanpa harus ribet membangun tenda. Salah satu destinasi glamping yang viral di Bali terletak di pedalaman hutan Desa Pelaga, Petang, Badung. Lokasinya yang bersembunyi di tengah lembah dengan dikelilingi hutan dan perbukitan, membuat pengunjung benar-benar disuguhi suasana sunyi alam Bali. Mengedepankan konsep terbuka dan menyatu dengan alam, membuat pengunjung bisa menikmati ketenangan di tengah hutan. Lengkap dengan suara gemericik air dari sungai yang mengalir. Bentuk tenda glamping juga didesain unik dengan menonjolkan konsep estetis. Kamar di dalam glamping dilengkapi fasilitas mumpuni, mulai dari ukuran tempat tidur yang memadai hingga toilet dan shower air hangat di dalam tenda. Karena dirancang private, di tendanya masing-masing pengunjung bisa melepas penat sambil menikmati suasana alam sambil mengobrol bersama keluarga, teman maupun pasangan. Saat malam tiba dan kabut tipis mulai menutup kawasan lembah, pengunjung bisa menghangatkan badan di dekat api unggun ataupun menikmati hidangan makanan
makan malam di balkon depan tenda dengan view hutan di perbukitan Desa Pelaga. Menariknya, makanan di tempat ini juga berkonsep farm to table, yaitu seluruh bahan makanan dan minuman berasal dari hasil pertanian dan perkebunan di sekitar lokasi glamping. Setelah COVID-19, setelah pandemi ini, nampaknya wisatawan yang akan datang itu mereka akan menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, sesuatu objek wisata ya, di tempat-tempat yang terbuka. Mereka akan lebih memilih tempat-tempat yang terbuka itu, maksudnya mungkin pantai yang terbuka, alam hutan yang terbuka, yang luas, di mana mereka bisa menghirup oksigen ya untuk kesehatan, kan seperti itu. Nah, itulah sebabnya akhirnya yang tadinya lahan ini kami masih belum tahu mau digunakan untuk apa itu. Mungkin kami mau berkebun pada waktu kami memiliki lahan ini, tetapi ketika ide itu muncul, kami memutuskan untuk membuat glamping, daya tarik wisatawan yang ya belakangan ini lagi sangat ngetren sekali, dan memang bukan hanya di sini saja, di banyak tempat juga ada di sini. Cuman tentu tempat ini kalau dibanding dengan glamping lain tentu berbeda, kan gitu ya. Ada glamping yang mungkin di situ daya tariknya mungkin pantai, bisa saja pantai atau sungai daya tariknya. Tapi di sini sangat lengkap sekali. Ya, di sini kami punya sungai, kami punya alam sekitarnya dengan tanaman bermacam-macam yang sangat luar biasa sekali. Kami juga ada air terjun yang tidak terlalu jauh berjalannya, hanya 10 menit sudah sampai di tempat itu. Kemudian kalau kami pengunjung turun ke sungai, masih bisa juga rendeman di sungai dengan air yang sangat jernih sekali. Kalau ada wisatawan juga ingin datang hanya rileks saja, duduk-duduk saja sambil minum dan sebagainya, mereka juga sangat menikmati alam sekitarnya. Ada yang mau yoga, dan sudah beberapa kali juga digunakan tempat ini untuk yoga. I think it's one of the most beautiful spots of Bali. I think this is for me, this is the real Bali. I'm not a person who likes the big city. I think it's too crowded, too hot, and too fancy. I choose to live on Bali because I love nature. And here in the region of Petang Sulangai, you will find the real Balinese lifestyle, the culture, how we live, and that's so beautiful. Mungkin hal yang baru ya Pak ya. Jadi sebelumnya di Denpasar itu kan udah hiruk pikuk gitu. Jadi mungkin nyari yang natural, terus yang jauh dari kota, mungkin referensi untuk keluarga juga bisa. Jadi glamping ini destinasi yang cukup menarik ya untuk keluarga terutama. Jadi menikmati suasana alam. Ini memang sengaja nyari glamping di tengah hutan ini Pak? Ya bisa dibilang begitu sih Pak. Biar ya jauh dari inilah, menikmati suasana sih sebenarnya. Ini sebelumnya sudah pernah menemukan glamping seperti ini Pak? Oh belum pernah. Belum pernah. Pertama kali sih sekarang. Jadi ini konsepnya sangat unik Pak ya? Iya, konsepnya unik, di tengah hutan, terus ada sungai, terus ada air terjunnya juga. Bagus sih. Usai semalaman beristirahat, pagi harinya pengunjung bisa menikmati sejumlah aktivitas mulai dari yoga atau trekking menyusuri kawasan hutan Desa Pelaga yang berakhir di air terjun Batu Lantang. Selama trekking, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sungai dan sawah yang masih natural. Jika tertarik menghabiskan waktu di destinasi wisata glamping ini, pengunjung cukup merogoh kocek 500 hingga 700 ribu rupiah per malam. Jika Anda ingin mengusir kejenuhan setelah melakukan rutinitas harian, destinasi satu ini mungkin dapat menjadi solusi. Suguhan panorama yang alami tentu menjadi pilihan sempurna untuk dinikmati bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Dari Bali, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dengan memiliki wajah baru dengan tata pamer modern interaktif dan teknologi, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meresmikan wajah baru Museum Wayang di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Perubahan tidak hanya terbatas pada penambahan ruang imersif, tetapi juga perbaikan menyeluruh terhadap bangunan yang merupakan cagar budaya. PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meresmikan wajah baru Museum Wayang yang berada di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Museum Wayang kini memiliki wajah baru dengan tata pamer modern, serta pengalaman imersif yang menggabungkan koleksi elemen interaktif dan teknologi. Adapun wajah baru ini dihadirkan mengingat salah satu indikator kota global, yakni menawarkan nilai-nilai yang menarik,
bagi warga serta turis asing yang berkunjung. Penataan ini menampilkan vitrin yang minimalis, serta fokus utama pada koleksi yang berpadu dengan keindahan bangunan dan cagar budaya. Menurut PLT Dinas Kebudayaan M. Miftahul Tamari, museum wayang yang kini diremajakan itu merupakan salah satu museum di bawah visi dan misi untuk menjadi pusat pelestarian wayang di Indonesia, agar dapat menjadi tujuan destinasi wisata seni dan budaya yang bertaraf internasional. Sebagai rencana unggulan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada 2024, Tamari menyebut jika pemanfaatan teknologi untuk memahat wajah baru museum ini menjadi salah satu upaya yang dilakukannya. Pasti tujuannya adalah bahwa yang pertama adalah kita untuk melestarikan cagar budaya, karena gedung ini juga merupakan gedung cagar budaya, dan sebelumnya itu banyak sekali kerusakan-kerusakan yang disebabkan memang tata pamernya juga belum terlalu sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu ya, karena terlalu mepet dengan dinding dan juga dengan jendela dan lain sebagainya, sehingga dinding-dinding tersebut termakan usia dan jendela juga termakan usia, sehingga banyak kerusakan yang terjadi. Nah, di tahun 2024 Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan melakukan penataan kembali, dan tentunya ini sudah dengan kolaborasi dengan tim ahli pelestarian, gitu ya, tim ahli pelestarian, sehingga mereka yang memberikan rekomendasi kepada kami di Dinas Kebudayaan. Selain untuk memperluas ruang gerak serta suguhan estetika kepada para pengunjung yang datang, peremajaan ini dilakukan guna lebih memunculkan koleksi perwayangan yang ada di dalam Museum Wayang. Dengan berbagai inovasi ini, Museum Wayang Jakarta ini siap menjadi lebih dari sekedar tempat wisata, namun juga sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya yang memadukan nilai-nilai sejarah dengan teknologi modern. Bagaimana pemirsa tertarik untuk mengunjunginya? Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Walaupun liburan sudah berakhir, Tiara, ini ada yang menarik juga, di mana menikmati libur panjang. Cobalah sesekali nongkrong di kafe-kafe mainstream di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Terdapat kafe unik berkonsep cat cafe yang bisa menjadi alternatif untuk melewatkan waktu liburan panjang bersama orang-orang tercinta. Nah, sambil menikmati minuman dan makanan, di tempat ini pengunjung juga dapat bermain serta berinteraksi dengan belasan kucing. Uniknya kucing-kucing yang ada bukanlah kucing rumahan biasa, melainkan kucing-kucing langka jenis Maine Coon Polydactyl yang dikenal sebagai salah satu jenis kucing raksasa atau giant cat. Jika biasanya di kafe, kita nongkrong ditemani cemilan atau minuman di atas meja. Hal berbeda akan kita jumpai di salah satu kafe berkonsep cat cafe di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Agar bisa menikmati sensasi nongkrong yang berbeda sambil berinteraksi dan bermain dengan belasan kucing yang ada, para pengunjung tidak dikenakan pembayaran tiket masuk, namun hanya perlu memesan makanan atau minuman tanpa minimal pembelian tertentu. Berbeda dengan cat cafe lainnya, belasan kucing yang ada di sini bukanlah kucing sembarangan, tapi jenis kucing Maine Coon dengan ukuran tubuh jumbo karena induknya berasal dari Amerika Serikat atau Ukraina. Uniknya, kucing-kucing Maine Coon di kafe ini bukan sembarang kucing Maine Coon biasa, melainkan Maine Coon Polydactyl dengan jumlah jari kaki lebih dari 5 atau mulai dari 6 hingga di atas 20-an. Bukan hanya ukuran tubuhnya yang besar, kucing Maine Coon juga memiliki sejumlah keunikan karakteristik yang berbeda dengan kucing rumahan, seperti bentuk wajah yang mirip seperti singa, bulu yang lebat, hingga ekornya yang panjang. Karena setiap hari berinteraksi dengan para pengunjung, belasan kucingnya rata-rata berusia di bawah 2 tahun tersebut rutin menjalani perawatan khusus sehingga tetap bersih dan aman saat diajak bermain. Selain itu, kebersihan di dalam kafe juga sangat terjaga. Bahkan tidak ada bau kurang sedap yang tercium dari dalam kafe. Jenisnya sendiri kita di sini Maine Coon. Maine Coon itu salah satu kucing terbesar di dunia. Itu aslinya dari Amerika, dari kota Maine. Dan di sini yang kita punya itu Maine Coon yang polydactyl. Jadi yang jarinya lebih dari 5, bisa 6, bisa 7. Terus kemudian kucing Maine Coon sendiri itu mereka kucing salju. Jadi mereka bulunya tebal, tangannya pun kenapa akhirnya bisa polydactyl karena mereka ya berburu dan lain sebagainya. Kalau misalkan kesulitan sih enggak. Kadang-kadang kita mungkin lebih ke kucingnya ngantuk. Pas kucingnya suka tidur siang gitu kan. Pas tamunya lagi datang pengen main tapi kucingnya ngantuk gitu. Atau misalkan kadang-kadang kalau ada anak kecil, kalau dia nggak diawasi dengan baik, kadang-kadang mainnya terlalu
aktif gitu, jadi kucingnya takut. Jadi sebenarnya selama kita nggak ngejar-ngejar kucing, kita nggak teriak-teriakin kucing, kucingnya pasti santai dan mau buat main sama kita. Jika di cat cafe lainnya, pengunjung dilarang menggendong kucing. Di cat cafe ini, pengunjung justru diberi kebebasan menggendong kucing. Meski buka setiap hari, tidak setiap saat pengunjung kafe bisa dengan leluasa bermain bersama kucing. Waktu interaksi dengan kucing dibatasi mulai dari jam 9 pagi hingga pukul 3 sore. Sambil bermain dengan kucing, kafe juga menyediakan beragam menu unik untuk disantap, seperti cemilan hingga minuman dengan harga terjangkau mulai dari puluhan ribu rupiah. Salah satu minuman spesial di kafe ini, tentu saja cappuccino hot latte dengan foam berbentuk kepala kucing, yang menjadi minuman favorit pengunjung kafe. Kucing-kucing lucu yang enak diajak main, sama makanannya juga enak-enak sih. Kucing-kucing di sini sih pada baik-baik semua ya, nggak ada yang manjat-manjat meja atau kayak gimana. Jadi enak aja diajak berinteraksi kayak gitu. Di sini kucing-kucingnya yang jadinya 7, yang besar-besar, yang unik-unik deh pokoknya, kayak nggak kayak kucing rumahan biasa yang kita sering lihat di jalan-jalan juga. Jadi experience banget sih. Nah, jadi ini memang kucingnya sendiri juga sangat unik gitu Mbak? Yes, betul. You know, many people here just raising dogs. Yeah. Not really cats, but so I cannot see many stray cats here, but here we can see so many cats. I like this place. Saat akhir pekan maupun libur panjang, jumlah pengunjung biasanya meningkat hingga ratusan orang per hari. Didominasi anak muda dan juga wisatawan asing yang kebetulan berlibur di kawasan Batu Bolong Canggu. Selain menikmati pengalaman bermain dengan kucing langka Maine Coon polydactyl, pengunjung yang tertarik dengan salah satu kucing di sini juga bisa mengadopsinya dengan biaya mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Tidak hanya mengajak pengunjung aktif berinteraksi dengan kucing, keberadaan cat cafe ini diharapkan lebih banyak lagi warga maupun wisatawan yang mengetahui keberadaan kucing Maine Coon polydactyl beserta karakternya. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Bukan hanya dikenal dengan keindahan berbagai destinasi wisatanya, Bali juga menawarkan wisata kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain. Bila bosan dengan kuliner khas Bali seperti ayam betutu, bebek timbungan, atau sate lilit, cobalah berkunjung ke Desa Pekan Belayu, Marga Tabanan untuk mencicipi kenikmatan sepiring nasi sambal bejek yang telah melegenda sejak tahun 70-an. Perpaduan aroma harum kecombrang dan rasa super pedas dari potongan cabai rawit dipastikan membuat para penjelajah rasa menjadi ketagihan. Berlibur ke Bali tidak lengkap rasanya jika belum mencoba sepiring kenikmatan kuliner legendaris nasi sambal bejek khas Belayu yang hanya ada di Desa Pekan Belayu, Marga Tabanan. Begitu warung makan sederhana ini dibuka, deretan kursi kayu dan meja lesehan langsung dipenuhi pembeli. Menu yang ditawarkan di warung ini sesungguhnya sangat sederhana dan hanya satu jenis, yaitu 1 paket nasi putih, sambal bejek, dan soto ayam. Yang khas dari kuliner ini tentu saja pedasnya sambal bejek yang proses pembuatannya dilakukan secara open kitchen oleh Inyoman Winten, pemilik warung sekaligus merangkap koki. Komposisi sambal bejek juga sangat unik dari perpaduan racikan suwiran daging ayam dicampur dengan irisan bunga kecombrang, potongan bawang merah, perasan limau, dan cabai rawit potong. Tidak lupa juga ada tambahan garam dan bumbu rahasia lainnya yang dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah wadah cobek kayu dan selanjutnya diremas atau dibejek menggunakan tangan sehingga menimbulkan aroma khas. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, tambahkan minyak kelapa tradisional khas Bali yang membuat rasanya semakin mantap. Agar semakin nikmat, penikmat kuliner akan disuguhi tambahan semangkuk soto ayam lengkap dengan cekernya, serta tambahan berisi kecambah, daun sawi, dan suwiran ayam yang tersaji dalam satu mangkok. Selain itu, taburan bawang goreng dan pepes hati ayam akan menemani sepiring nasi putih. Untuk satu porsi lengkap, harganya pun sangat terjangkau, yakni sekitar Rp20.000. Tidak mengherankan meski baru buka sekitar pukul 9 pagi, hanya dalam tempo 3 jam, sekitar 200 hingga 250 porsi nasi sambal bejek langsung ludes di serbu pelanggan. Yang khas dari sambal bejek ini adalah kecombrangnya. Di tempat lain ada sambal mata, cuman dia tuh nggak pakai kecombrang.
dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Ya. Pak, kenapa kok memakai kecombrang sebagai tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini Pak, warung ini Pak? Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum Bapak Ibu, kira-kira tahun 78 lah mulai. Menyantap sepiring nasi sambal bejek khas Belayu sungguh memuaskan indera pengecap para penikmat kuliner. Begitu masuk ke mulut, sensasi aroma segar dan rasa khas yang harum dari kecombrang berpadu dengan rasa super pedas dari potongan cabai rawit. Segarnya jeruk purut juga memberi rasa berbeda pada suiran ayam yang tercampur sambal. Tambahan kuah soto ayam dengan ciri khas bumbu Bali serta pepes hati ayam juga semakin memanjakan lidah pengunjung. Olahan ayamnya beda, yang biasa kita tahu kan cuma ditutu, panggang. Sambal bejek satu-satunya cuma ini aja. Ya, sementara rasanya beda lah. Si otentik Bali, kecombrang. Kalau Bali bilangnya bongkot, susah nyari bongkot sekarang. Pak sering Pak menikmati kuliner ini Pak? Ya sempat mantan. Mungkin sebulan bisa 2 kali, 3 sekali. Pokoknya sempat aja setiap lewat Tabanan pasti mampir di sini. Pedas atau seperti apa? Pas di lidah. Pas sih bagi saya. Pedasnya dapat, semuanya dapat. Ya. Yang paling favorit apanya nih Pak? Ayamnya atau apanya Pak? Sebenarnya pepesnya, makanya pagi-pagi sini ini tetapinya. Kalau siangan dikit habis biasanya. Inyoman Winten menyebut usaha kuliner yang dilakoni sebelumnya dirintis orang tuanya sejak 1978 silam. Untuk tetap mempertahankan rasa legendaris, Inyoman Winten tidak pernah mengubah resep yang diwariskan turun-temurun termasuk campuran minyak kelapa tradisional khas Bali yang spesial diracik sendiri. Meski di Bali terdapat sejumlah warung makan yang menyediakan menu nasi sambal bejek, hanya warung nasi milik Inyoman Winten yang satu-satunya menawarkan nasi sambal bejek lengkap dengan bumbu irisan bunga kecombrang. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Tiara, walaupun libur panjang kemarin sudah kita lewatkan, namun memang rasa liburan itu masih ada ya, kita rasakan di mana memang ini ada di Bali. Kafe yang memang unik dan ada makanan yang ternyata ada harum kecombrang. Ini membuat kita lapar di pagi-pagi Tiara ya. Betul apalagi sekali. kalau kita ketahui harganya hanya 20 ribuan saja Tiara. Nah, apalagi tadi kita lihat tayangannya sambal bejek. Kalau misalnya tadi bosan dengan mungkin makanan khas Bali yang lainnya, bisa mencoba, bisa jadi rekomendasi kalau Anda ke Bali. Ini patut dicoba karena ternyata udah dari 70-an. Dari tahun 70-an, ini sangat legendaris sekali. Dan tadi walaupun kita hanya melihat secara visual, tapi rasanya udah ada rasa di lidah, terus aroma kita juga mencium bagaimana wangi sambal bejek tersebut, Sally. Dan memang cocok nih untuk kita warga-warga kota Jakarta yang memang pemandangannya hanya gedung-gedung saja, dan ternyata di Bali kita bisa menikmati makan sembari menikmati pemandangan yang begitu indah, hijau, dan berharap kita berdua bisa ke sana ya Tiara ya. Betul sekali, semoga informasi tadi bisa jadi rekomendasi mungkin liburan Anda nanti di akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Dan informasi tadi sayang sekali menutup jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.